Perkenalkan, nama saya Cornelius Turges Adrial Sirait dengan NIM F1F1211188. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kewirausahaan bisnis baru dan kepemilikan bisnis. Kewirausahaan. 1. Definisi wirausaha. Wirausaha adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan usaha sendiri untuk memenuhi kebutuhannya. Wirausaha juga dapat diartikan sebagai orang yang memiliki keberanian untuk membuka dan menjalankan kegiatan yang sifatnya produktif dan mandiri. 2. Hakikat wirausaha. Berdasarkan beberapa kajian beberapa ahli, seorang wirausaha setidaknya memiliki 6 hakikat wirausaha. Antara lain, wirausaha adalah suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijalankan yang dijadikan dasar sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat, proses, dan hasil bisnis. B. Kewirausahaan adalah suatu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. C. Kewirausahaan adalah suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan. D. Untuk kewirausahaan adalah suatu nilai yang diperlukan untuk memulai suatu usaha dan perkembangan usaha. E. Kewirausahaan adalah suatu proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru dan sesuatu yang berbeda yang bermanfaat dan memberi nilai lebih. F. Kewirausahaan adalah usaha yang menciptakan nilai tambah dengan jalan mengombinasi sumber-sumber melalui cara-cara baru yang berbeda untuk memenangkan persaingan. 3. Manfaat wirausaha. Berikut ini adalah beberapa manfaat dengan adanya wirausaha. Sebagai pionir dalam menyediakan lapangan pekerjaan, sebagai kreator utama terciptanya pembangunan bagi lingkungan sekitar, secara pribadi dapat menjadikan teladan melalui sikap berani mengambil risiko, jujur, tidak merugikan orang lain, maupun sikap-sikap terpuji lainnya. D. Sebagai contoh pribadi yang taat akan hukum serta peraturan-peraturan yang berlaku lainnya. E. Sebagai pribadi pendidik bagi karyawan yang dipekerjakannya, di mana pendidik tersebut merupakan pendidikan kemandirian, disiplin, jujur, dan tekun. F. Dapat menjadi seseorang yang mampu menjaga keserasian ataupun keselarasan lingkungan, baik dari segi pergaulan maupun dalam hal-hal yang berhubungan dengan kepemimpinan. Sedangkan manfaat wirausaha bagi pembangun bangsa diantaranya adalah wirausaha sebagai motor penggerak kegiatan pembangunan seperti melancarkan proses produksi, distribusi, dan konsumsi. Wirausaha dapat meningkatkan pendapatan masyarakat serta menyerap tenaga kerja yang pada akhirnya dapat mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan. Kewirausahaan dapat membantu pemerintah dalam bidang ekonomi dan menyediakan barang-barang atau produk konsumsi sehingga ketergantungan pada barang-barang atau produk asing akan berkurang. 4. Keuntungan dan kelemahan wirausaha. Beberapa keuntungan dan kelemahan dalam wirausaha menurut ILIK diantaranya autonomi. Pengelolaan yang bebas dan tidak terikat membuat wirausaha memposisikan seseorang menjadi bos yang memiliki kehendak terhadap kontrol bisnisnya. Hal ini juga didukung dengan pendapat Robert T. Kiyosaki yang menyatakan bahwa pada dasarnya perspektif menjadi seorang wirausaha adalah pilihan karena mencari sebuah kebebasan.
B. Tantangan awal dan perasaan motif berprestasi. Peluang untuk mengembangkan konsep usaha yang dapat menghasilkan keuntungan sangat memotivasi wirausaha. C. Kontrol finansial. Bebas dalam mengelola keuangan dan merasa kekayaan sebagai milik sendiri. D. Memiliki legitimasi moral yang kuat untuk mewujudkan kesejahteraan dan menciptakan kesempatan kerja. Sedangkan secara umum kelemahan menjadi wirausaha adalah penghasilan yang tidak pasti, bekerja keras dengan waktu yang terbatas, kualitas kehidupan rendah sebelum mereka berhasil, tanggung jawabnya cukup besar seperti keharusan mengambil keputusan walau mungkin belum menguasai permasalahan. Sedangkan keuntungan menjadi wirausaha adalah terbuka peluang untuk mencapai tujuan, terbuka peluang mendemonstrasikan potensi secara penuh, terbuka peluang memperoleh manfaat dan keuntungan secara maksimal, terbuka peluang untuk membantu masyarakat dengan usaha konkret, dan terbuka peluang untuk menjadi bos. B. Franchising. Pengertian franchising. Franchise sebagai suatu bentuk organisasi yang dan terus organisasi terus berkembang dan semakin menarik perhatian karena hal-hal yang ditawarkan oleh bisnis ini menyangkut jasa pekerjaan dan peluang profesi mandiri. Stanford dan Shuren mencoba memberikan definisi umum mengenai franchise, yakni suatu bentuk bisnis yang pada dasarnya terdiri dari sebuah organisasi atau pemilik waralaba dengan paket bisnis yang teruji pasar yang berpusat pada suatu produk layanan memasuki hubungan kontrak dengan pemegang waralaba. Biasanya perusahaan kecil yang dibiayai sendiri dan dikelola oleh pemilik yang beroperasi di bawah perdagangan nama pemilik waralaba untuk memproduksi atau memasarkan barang atau jasa sesuai dengan format yang telah ditentukan oleh pemilik waralaba. Bisnis franchise dan perkembangan UKM. Bisnis franchise dapat memegang peran penting dalam pengembangan UKM di suatu negara. Sebab franchise merupakan bentuk kemitraan antara suatu perusahaan besar dengan franchisor beserta sebagai kemudahan bisnis yang ditawarkan. Bisnis franchise sendiri memberikan berbagai kemudahan kepada pendatang baru di dunia bisnis. Apapun produk yang akan ditekuninya, dalam bisnis semacam ini, franchisor mempunyai komitmen untuk memberikan perangkat yang dibutuhkan dalam menjalankan bisnis, termasuk manajerial. Di samping itu, dengan menjalankan bisnis dengan menggunakan merek yang sudah teruji di pasar, itu berarti wirausaha tersebut tidak memulai segalanya dari nol. 3. Peran bisnis franchise terhadap pertumbuhan ekonomi. Bisnis franchise melalui perkembangan UKM mempunyai peran terhadap pertumbuhan ekonomi daerah yang pada akhirnya dapat berdampak pada perekonomian suatu negara. Pertama, bisnis franchise mengharuskan adanya transfer pengetahuan kepada mitra kerjanya. Dalam hal ini, UKM, hal ini berdampak pada peningkatan kapabilitas pekerja yang dengan sendirinya turut meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Di samping itu, transfer pengetahuan ini memperpendek waktu tunggu dalam memperoleh keuntungan bagi suatu usaha baru. Karena format bisnis yang diterapkan memperoleh keuntungan baru bagi usaha baru. Karena format bisnis ini diterapkan sudah teruji sehingga UKM tidak perlu lagi menjalani proses trial atau and error.
Kedua, bisnis franchise umumnya menerapkan standar kualitas tertentu terhadap produk yang dihasilkan. Dan kedua hal tersebut tergantung pada masukan dalam proses produksi. Akibatnya, terjadi sinergi antara UKM dan rantai pemasok untuk memastikan produk yang sesuai dengan standaran kualitas yang ditentukan. Dengan demikian, proses pembelajaran tidak hanya terjadi di tingkat gerai, tetapi juga pada interaksi gerai dengan lingkungannya. Hal ini akhirnya akan meningkatkan kapabilitas sumber daya pada kluster ekonomi di mana UKM tersebut beroperasi. Meningkatnya persaingan di dalamnya serta kualitas daya saing sumber dayanya. C. Perusahaan kecil. Peran penting usaha kecil telah disadari di seluruh dunia, tidak saja di negara-negara berkembang, tetapi juga di negara maju. Perhatian pemerintah terhadap perusahaan kecil sangat besar, baik di negara maju maupun negara berkembang. Di Amerika Serikat telah membentuk sebuah lembaga negara dengan tugas khusus untuk membantu lancarnya operasi usaha kecil, yaitu Lembaga Administrasi Usaha Kecil. Lembaga yang sama dibentuk pula di Inggris, yang disebut Komisi Perusahaan-Perusahaan Kecil. Di Indonesia, jumlah usaha kecil sangat mengesankan. Menurut data BPS dan Kementerian Koperasi dan UKM, 99,8% lebih usaha yang ada di Indonesia adalah usaha kecil. Perhatian pemerintah terhadap usaha kecil juga sangat menggembirakan. Berbagai keringanan dan kemudahan yang disediakan oleh pemerintah Indonesia untuk merangsang dan membina usaha kecil, seperti keringanan pajak, kemudahan dalam perizinan, dan kemudahan mendapatkan kredit khusus. Usaha yang tergolong kecil memiliki beberapa ciri khusus, diantaranya: 1. Usaha dimiliki secara bebas, terkadang tidak berbadan hukum. 2. Operasinya tidak memperlihatkan keunggulan yang mencolok. 3. Usaha yang dimiliki dan dikelola oleh satu orang. 4. Usaha tidak memiliki karyawan. 5. Modalnya dikumpulkan dari tabungan pemilik pribadi. 6. Wilayah pasarnya bersifat lokal dan tidak terlalu jauh dari pusat usahanya. Keunggulan bisnis kecil. 1. Inovasi. 2. Layanan pelangganan yang superior. 3. Biaya yang rendah. 4. Mengisi cara pasar yang toleransi. Kelemahan bisnis kecil yaitu kelemahan manajemen, kurangnya pendanaan, dan peraturan pemerintah. D. Bentuk-bentuk badan usaha. Jenis badan hukum usaha yang ada di Indonesia bermacam-macam, mulai dari perusahaan perseorangan, firma, sampai bentuk operasi. Masing-masing badan hukum memiliki kelebihan dan kelemahannya sendiri. Kelebihan dan kelemahan dapat dilihat dari luasnya bidang usaha akan dijalankan, modal yang dimiliki, batasan tanggung jawab, dan kewajiban masing-masing pemilik, serta pembagian keuntungan masing-masing usaha. Badan-badan usaha yang ada di Indonesia beragam jenis, diantaranya: 1. Perseorangan, 2. Firma, 3. Perseroan komanditer, 4. Perseroan terbatas atau PT, 5. Perusahaan negara atau PM. Perbedaan wirausaha dan usaha kecil. Perbedaan dari kewirausahaan dan perusahaan kecil sebenarnya sangat mendasar. Pada umumnya, perusahaan kecil memiliki badan hukum yang jelas, sedangkan wirausaha jarang yang memiliki badan hukum yang jelas. Berikut beberapa poin penting dalam perbedaan wirausaha dan perusahaan kecil, diantaranya: 1. Perusahaan kecil memiliki badan hukum yang jelas, sedangkan wirausaha jarang memiliki badan hukum yang jelas. 2. Bisnis kecil sangat bergantung pada lingkungan pasar. Dari sistem manajerialnya pun berbeda.
Sistem manajerial kewirausahaan lebih baik dibandingkan sistem bisnis kecil. 3. Kewirausahaan lebih meningkatkan hasil dari suatu produknya, sedangkan perusahaan kecil lebih meningkatkan pada laba yang akan didapatkan. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Terima kasih.